Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Fitria Wahyu Nugraheni MPD, salah satu dosen dari program studi D3 Sekretari Akademi Sekretari Marsudin ASN Santa Maria Semarang. Perkenalkan, saya kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah English for Specific Purposes atau biasa dikenal dengan ESP sebagai mata kuliah dasar umum atau MKDU dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam wujud kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT khususnya pada aspek pengajaran. Saya akan mulai untuk menjelaskan deskripsi mata kuliah ISP. Mata kuliah ISP adalah MKDU bagi seluruh mahasiswa semester 5 di ASN Santa Maria Semarang. Mata kuliah ISP ini memiliki bobot 2 SKS selama 1 semester. Bahasa pengantar pada mata kuliah ISP adalah perpaduan bahasa antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Mata kuliah ISP merupakan mata kuliah yang dirancang untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan berbahasa Inggris dalam konteks pekerjaan sekretaris profesional, mencakup pemahaman dan penerapan bahasa Inggris dalam penulisan profesional, komunikasi bisnis, serta situasi kantor sehari-hari seperti penyusunan email bisnis, presentasi, profil perusahaan, negosiasi bisnis, serta perjalanan bisnis. Dalam mata kuliah ini, cakupan pembahasan meliputi yang pertama, abbreviation, spelling, dan punctuation. Yang kedua, business email. Yang ketiga, business presentation. Yang keempat, company profile. Yang kelima, business negotiation. Dan yang keenam, business traveling. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ISP adalah mahasiswa mampu. Yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas-tugas. Yang kedua, menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang ketiga, bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya. Yang keempat, mempraktikkan teori kesekretarisan dan administrasi kantor. Yang kelima, mempraktikkan teori komunikasi bisnis secara efektif, baik lisan maupun tulisan. Kemampuan akhir pada mata kuliah ISP diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu menggunakan abbreviation, spelling, dan punctuation dengan tepat. Yang kedua, mahasiswa mampu menyusun email bisnis. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyusun presentasi bisnis. Yang keempat, mahasiswa mampu menyusun profil perusahaan. Yang kelima, mahasiswa mampu menerapkan keterampilan dasar bernegosiasi. Dan yang keenam, mahasiswa mampu menganalisa kebutuhan perjalanan bisnis. Adapun referensi utama pada mata kuliah ISP yang digunakan diantaranya adalah yang pertama, Misra Hiji, Writing for the Workplace. Yang kedua, Raman M. Sarma, Business Presentation Skill. Yang ketiga, Strauss G. The Blue Book of Grammar and Punctuation. Yang keempat, Swan M. Practical English Usage, 4th edition. Yang kelima, Thompson L. The Mind and Heart of the Negotiation, 7th edition. Dan masih ada beberapa referensi dari website secara online sebagai referensi pendukung pada mata kuliah ini. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ISP dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus. Untuk metode pembelajaran secara sinkronus dilaksanakan dengan menerapkan student-centered learning, seperti penerapan kuliah interaktif, small group discussion, problem-based learning, dan role play. Pembelajaran mata kuliah ISP ini dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan, di mana 7 pertemuan pertama sebelum UTS, kemudian 7 pertemuan selanjutnya sebelum UAS. Metode pembelajaran yang digunakan bergantung dari materi pada setiap pertemuan. Misalnya pada saat materi abbreviation, spelling, dan punctuation menggunakan kuliah interaktif. Kemudian untuk mata kuliah yang lebih banyak praktiknya seperti menyusun email bisnis, presentasi bisnis, menyusun profil perusahaan, melakukan negosiasi bisnis, menganalisa kebutuhan bisnis traveling menggunakan kuliah interaktif, dan problem-based learning serta role play. Bentuk perkuliahan secara sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas ataupun secara online menggunakan Zoom Meeting dan Google Meet. Sedangkan untuk metode pembelajaran secara asinkronus dilakukan untuk memfasilitasi forum diskusi antara dosen dan mahasiswa
melalui WhatsApp Group dan Google Classroom untuk mengunggah dokumen dari penugasan secara mandiri maupun kelompok. Evaluasi pembelajaran mata kuliah ISP didapatkan dari kehadiran penugasan secara mandiri dan kelompok, UTS, dan UAS. Kehadiran dapat dilihat dari keaktifan mahasiswa selama kegiatan belajar mengajar. Penugasan secara mandiri dan kelompok dapat berupa penugasan dan kuis interaktif yang dilakukan. Untuk UTS dilakukan melalui pengambilan nilai saat mahasiswa mengerjakan sebuah proyek business presentation, dan UAS dilakukan secara tertulis. Pembobotan setiap evaluasi pembelajaran mata kuliah ISP diantaranya kehadiran sebanyak 10%, penugasan secara mandiri ataupun kelompok sebanyak 20%, UTS sebanyak 30%, dan UAS sebanyak 40%, dengan total penilaian evaluasi pembelajaran sebanyak 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah ISP. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Hello everyone, good morning. Good morning. How are you today? I'm fine. And you? Really good, thanks. Okay. Hari ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah ISP, English for Specific Purposes, pada pertemuan kedua. Oke, ada yang ingat minggu lalu kita sudah belajar tentang materi apa? Abbreviation and spelling. Abbreviation. Apa itu abbreviation? Abbreviation adalah singkatannya, yaitu bentuk pendek dari satu kata atau beberapa kata yang digunakan untuk menghemat waktu, uang, atau membuat tulisan lebih ringkas. Ya, abbreviation itu gampangnya ingat adalah singkatan. Ya, kasih contoh coba. Give me the example. Contohnya seperti ATC, yaitu singkatan dari SPK. Ya, contoh lainnya? Apa? Kami? Contoh lainnya? FBI. Terus asam. As soon as possible, RSVP, responded swiftly. Itu contoh-contoh dari abbreviation. Lalu kita juga belajar lagi tentang spelling. Apa itu spelling? Oke, tidak apa? Spelling adalah cara menuliskan huruf dalam satu kata secara benar dan sesuai dengan ejaan yang berlaku dalam pembahasan tersebut. Nah ya, ejaan ya, gampang mengingatnya. Spelling itu berarti ejaan. Kita sering dengar adalah misspelling, berarti ejaan yang kurang tepat. Misalnya dalam apa, dalam surat itu biasanya ada ejaan-ejaan yang kurang tepat. Kalau nulis because kurangnya, atau receive yang biasanya sering ditemukan itu terbalik antara tulisan i dan tulisan i-nya. Gitu ya. Paham ya tentang abbreviation dan spelling. So today we are going to continue our material. It's about punctuation in workplace. Punctuation itu berarti tanda baca. Apa yang ada di pikiran kalian tanda baca itu berarti kita akan belajar apa sih? Koma, titik, nah itu tentang punctuation. Subjek pertama pada materinya adalah menggunakan punctuation dengan tepat. Lalu untuk tujuan pembelajarannya yang pertama adalah mengidentifikasi dan menggunakan tanda baca atau punctuation yang tepat dalam kalimat dan dokumen formal seperti penggunaan titik, koma, tanda kutip, tanda tanda,
koma di punctuation ada komanya ini, tapi mengubah arti nggak? Arti yang pertama apa? Artinya mengajak makan info, mengajak makan atau mengajak info untuk makan. Kalau yang kedua, let's eat this info. Malah ngajak makan info yang mau dimakan siapa? Dan dengan koma aja punctuation aja sudah sangat mengubah makna gitu ya. Contohnya, oke, I have some punctuation, ada beberapa punctuation yang akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama ada koma, seperti tadi koma. Barusan aja kita kan membahas tentang koma ya. Yang pertama, koma ini bermanfaat untuk separate items in a list. I need pens, paper, and envelope. Itu kan dipisahkan dengan koma. Item-item. Lalu after introductory words or phrases, after the meeting, koma, lalu we discuss the report. Juga dipakai untuk before conjunction, sebelum kata hubung itu misalnya and, but, or, in compound sentence. Seperti contohnya, he wanted to join, koma, but he was too late. Itu contoh penggunaan koma. And then period are full stop. Titik digunakan untuk mengakhiri kalimat, juga dalam abbreviation. Dalam singkatan juga menggunakan titik. Mister, kita kan nggak tulis Mister gitu kan? Yang lazim M baru titik. And then question mark tanda tanya, juga exclamation mark. Tanda tanya berarti digunakan untuk mengakhiri kalimatnya. Kalau exclamation mark, express emotion, emphasize, use sparingly in business. Kalau tanda tanya kan jelas, have you completed your task, misalnya tanya kan. Kalau yang exclamation mark itu biasanya digunakan untuk memberikan ucapan misalnya congratulations on your promotion. Ini contoh penggunaan exclamation mark. And then apostrophe itu apa? Bukan tanda petik, beda apostrophe. Kalau tanda petik berarti ada dua. Kalau apostrophe berarti apa nih? Untuk menunjukkan possession. Yang kedua, forms contractions. For example, the manager's office is locked. Maksudnya manager's office berarti kantornya ada kunci. Terus kalau ini yang biasanya salah ya, yang biasanya salah common mistake-nya itu it's. Sering kan menemukan it's yang biasa yang tanpa apostrophe. Juga ada yang it apostrophe baru s. Sama kan bacanya sama-sama it's, tapi itu beda maknanya. Kalau it's tanpa apostrophe menunjukkan posesif, kalau yang pakai apostrophe menunjukkan singkatan it is artinya, ya kan? Oke. Nah, ini yang question mark. Question mark itu show direct speech or quoted text. She said the deadline is next Friday. Nah, kan dia bilang apa kan kalimat langsung, berarti diberi tanda petik atau question mark. Oke, well, sekarang common mistakes in workplace yang sering kita temui atau kesalahan yang sering kita temui. Number one, missing comma, and then often using exclamation marks, and
Ya kan? Mestinya nulisnya di mana? Please check this keyboard as soon as possible. Thank you. Itu yang formal. Karena kita kan kalau dalam business writing, business letter itu menggunakan bahasa yang sopan dan formal. Nah, ini teks yang tadi yang di awal masih ingat? Yang sebelah kiri itu yang tanpa punctuation, yang kita tidak bisa memahami maknanya apa, dan yang sebelah kanan ini yang sudah diberi punctuation. Kalau sudah ada punctuationnya kan jelas ada komanya, ada titiknya, jadi bisa lebih mudah dipahami. Oke, practice time. Correct the punctuation in this sentence. Ini ada kalimat yang kurang tepat, ya kan? Gimana sih bacanya tuh? We've scheduled the for Monday, July 1st at 2 p.m. Please continue. Ada yang bisa mengumpulkan kalimat ini? Oke, coba bedain. Right, the yang lain sambil lihat ya. Oke. Gimana teman-teman? Apakah benar? Benar. Schedule the meeting for Monday. Nanti apa hari? Harusnya? Ya. Ingat? July plus Is it okay to use an exclamation mark in formality? Apakah boleh menggunakan exclamation mark dalam tulisan formal yang perhatikan? In my opinion, generally no. Kalau menurut saya tidak disarankan sebenarnya. Kenapa? Karena exclamation mark ini biasanya digunakan untuk penulisan-penulisan yang pribadi. Misalnya dalam surat, declare surat, ataupun chat itu apa. Tapi kalau dalam business writing tidak disarankan untuk menggunakan exclamation mark. Jadi kalau di business writing kalian pilih kata yang lebih netral, yang lebih calm, ya, tanpa menggunakan the exclamation mark. Gitu ya, tidak. Ada question? Ya, kita pada pilih. Ya, boleh. Can mention change the meaning of the sentence? Excuse me? Can to mention change the meaning of the sentence? Can punctuation change the meaning of the sentence? Of course. Seperti tadi contohnya, penggunaan koma aja dapat berubah nggak? Yang nggak pakai koma aja artinya jadi apa? Ngajak untuk makan miskipo tadi kan? Let's eat miskipo. Ayo makan miskipo. Miskiponya yang mau dimakan kamu. Tapi kalau kamu menggunakan koma, let's eat miskipo. Artinya kan
difference, biggest difference. Oke, terima kasih untuk hari ini. Thank you for your attention, for your participation. See you next week. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah ISP yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya pada mata kuliah ISP di program studi D3 Sekretari ASM Santa Maria Semarang. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan panitia sertifikasi dosen tahun 2025. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada ASM Santa Maria Semarang, rekan sejawat dosen dan rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.